Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam sehat walafiat. Setelah tadi kalian telah membaca materi bab 2 peristiwa Fathu Mekah, Pak Ahmad akan menjelaskan sedikit tentang sebab-sebab terjadi Fathu Mekah dan perjanjian Hudaibiyah. Fathu Mekah artinya ialah pembebasan kota Mekah. Sebab terjadinya ialah bahwa Rasulullah SAW di tahun ke-6 Hijriah bulan Dzulqa'dah, beliau bersama 1.400 kaum muslimin bermaksud untuk berhaji ke Baitullah, ke Mekah. Beliau melaksanakan perjalanan dari kota Madinah menuju kota Mekah, namun di tengah perjalanan beliau bersama para sahabat dihalangi oleh kaum kafir Quraisy untuk menuju kota Mekah. Diblokir perjalanannya dan beliau dipindahkan perjalanannya, sehingga dialihkan perjalanan beliau dan beliau menuju Hudaibiyah. Ini merupakan suatu kampung ya dekat kota Mekah. Nah, di Hudaibiyah ini beliau akhirnya bersama para sahabat berkemah atau berdiam, bermalam. Kemudian beliau mengutus Sayyidina Utsman bin Affan ke Mekah untuk menyampaikan bahwa maksud Rasulullah datang ke kota Mekah ialah untuk beribadah atau untuk berhaji. Namun kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya, bahkan mereka menahan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian sampailah kabar burung atau kabar bohong bahwasanya Sayyidina Utsman bin kabar burung ya, Sayyidina Utsman bin Affan telah dibunuh ya. Nah, kabar tersebut membuat Rasulullah SAW menjadi geram dan beliau meminta kaum muslimin yang ada saat itu untuk berbaiat kepada beliau. Nah, baiat ini berada di bawah suatu pohon dan dinamai baiat ini sebagai Baiatur Ridwan. Sebabnya ialah karena ada kabar bahwasanya Sayyidina Utsman dibunuh oleh kafir Quraisy. Mendengar kaum muslimin mengadakan Baiatur Ridwan tersebut, kaum kafir Quraisy ketakutan. Mereka semua gentar terhadap perjanjian kaum muslimin tersebut, sehingga kaum kafir Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Ia mengutus Suhail bin Amr kepada Rasulullah SAW untuk mengadakan perjanjian damai. Sekaligus ia membawa atau mengembalikan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, perjanjian damai ini terjadi di Hudaibiyah yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Nah, perjanjian Hudaibiyah ini kemudian akhirnya dilanggar oleh kaum kafir Quraisy, sehingga pelanggaran perjanjian Hudaibiyah ini menjadi sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Nah, sebab terjadinya Fathu Mekah ini ialah bahwa kaum kafir Quraisy bersama Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah, yang saat itu Bani Khuza'ah telah bergabung dengan kaum muslimin. Nah, Bani Bakr dan Bani Khuza'ah ini sebelumnya semenjak zaman Jahiliyah selalu berperang, selalu bermusuhan. Nah, Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin, sedangkan Bani Bakr bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Melihat kaum Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin, Bani Bakr merasa geram dan meminta kafir Quraisy membantu mereka menyerang Bani Khuza'ah. Dengan penyerangan ini, perjanjian Hudaibiyah menjadi batal dan Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap membebaskan kota Mekah atau disebut dengan Fathu Mekah. Adapun isi daripada perjanjian Hudaibiyah ialah bahwa kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin tidak saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, umat Islam tidak berhaji di tahun tersebut, tetapi berhaji di tahun berikutnya. Dan ketika berhaji, tidak boleh tinggal di kota Mekah selebih dari 3 hari dan tidak boleh membawa senjata.
Kemudian orang kafir Quraisy yang melarikan diri ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, tetapi orang Madinah yang melarikan diri ke Mekah tidak dikembalikan. Dan yang keempat ialah semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin ataupun kaum Quraisy. Dan orang yang bersekutu menjadi bagian daripada pihak tersebut. Nah, perjanjian ini ditulis oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebanyak 2 lembar. Satu diserahkan kepada kaum kafir Quraisy dan yang satu lagi dipegang oleh Rasulullah. Masing-masingnya ditandatangani oleh kedua belah pihak. Rasulullah SAW menstempel setiap lembar tersebut dengan cincin beliau. Kemudian Suhail bin Amr pun menandatangani sebagai wakil dari kaum kafir Quraisy. Nah, walaupun sepintas perjanjian Hudaybiyah ini adalah merugikan kaum muslimin, namun Rasulullah SAW telah memikirkannya dengan begitu matang. Sehingga akhirnya kaum muslimin pun sadar bahwasanya perjanjian Hudaybiyah ini sangat begitu besar manfaatnya bagi kaum muslimin. Di antaranya ialah bahwa dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, kaum kafir Quraisy telah menerima keberadaan kaum muslimin di kota Madinah. Dan yang kedua, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, dakwah Islam akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena orang yang lari dari Madinah ke Mekah tidak akan dikembalikan. Artinya, orang yang telah masuk Islam di Madinah, ketika sampai ke Mekah, mereka kelak akan menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Nah, itu sedikit daripada penjelasan tentang perjanjian Hudaybiyah. Semoga kalian bisa memahaminya. Kemudian setelah ini silakan kalian kerjakan latihan 1 halaman 106. Boleh di buku tulis, boleh di buku paket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.